Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di ibadah pada minggu kali ini. Kita bersyukur karena segala sesuatu yang sudah Tuhan buat bagi kita luar biasa. Meskipun dalam menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, ada akhir-akhir ini kita boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan dahsyat dan ajaib bagi kita. Amin. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan membawa hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang datang pagi hari ini di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita satu hati, kita membuka hati kita buat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau keberadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jamah kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari nyanyi bersama kami, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
syukur Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapakku datang, mari menyembah Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita mau berdiri bagi Tuhan, katakan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, amin. Ajaib perkasa, amin, perbuatan-Mu. Menyembah Tuhan, katakan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Hidup kami Tuhan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami gak bisa jalan sendirian Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendirian Tuhan, tanpa-Mu Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Engkau Tuhan sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Hebat Engkau Tuhan, amin. Haleluya, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku, amin, di hidupku. Sungguh Tuhan, hidup kami Tuhan hanya karena-Mu, Tuhan. Sungguh hidup kami Tuhan bergantung hanya kepada-Mu. Sungguh Tuhan, hidup kami Tuhan hanya ada karena Engkau Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Mari sembah Tuhan saja, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati saja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap saat Tuhan. Engkau gak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau terus mengingat-ingat akan kami Tuhan di setiap langkah kami Tuhan. Kami gak pernah merasa sendirian Tuhan, karena ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan, karena ada Engkau Tuhan, ada Engkau Tuhan, ada Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan nyanyian bagi kami tiap hari Tuhan, tiap saat Tuhan. Bagimu Tuhan, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya. Hadiratnya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, glory bagi Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, amin. Kami nyatakan Engkau Tuhan dan Raja kami, amin. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, amin. Haleluya. Katakan ini bagi hidup kita dengan iman, berkuasa, berdaulat. Amin. Berdaulat Engkau Raja, berkuasa, berkuasa, berdaulatlah Engkau Tuhan. Glory, glory bagi Yesus. Glory, glory, haleluya, 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 puji. Dengan sungguh katakan glory. Dan Yesus, Yesus, Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan,
Kami nyatakan perang Tuhan akan dosa Tuhan. Kami nyatakan perang Tuhan terhadap iblis dan segala macam tipu muslihatnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, dia yang menjadi pendakwa kami Tuhan. Dikatakan kami lemah, kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami harusnya berhenti saja, kami harusnya menyerah saja. Namun pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah pergi Tuhan. Segala masalah ada jalan keluar di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Segala penyakit pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Kami gak mau menyerah Tuhan. Kami gak mau menyerah dengan keadaan Tuhan. Kami mau berperang dengan iblis Tuhan. Kami tahu Tuhan, darah-Mu Tuhan yang mahal telah menebus kami Tuhan. Dari kayu salib Tuhan, menjadi saat ini Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk memandang kepada-Mu senantiasa Tuhan. Bahwa percaya penuh bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau belum selesai dengan kami Tuhan. Engkau mau bikin sesuatu dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau disenangkan. Lihat pujian penyembahan yang kami naikkan, karena hanya ini Tuhan yang kami bisa lakukan Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya memuji dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Di setiap hidup kami, di setiap waktu kami Tuhan, izinkan kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dengan hati kami yang paling dalam Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di pemandangan Engkau Tuhan. Pada saat Engkau bersuka, kami bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Memberkati Tuhan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau menjamah setiap rangkaian ibadah jemaat-Mu yang dalam datang di tempat ini Tuhan, di offline Tuhan, juga yang di rumah Tuhan. Engkau memberkati sama Tuhan, bahkan dahsyat Tuhan. Nama-Mu dimuliakan lebih lagi Tuhan, kondisi yang seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Kita semua katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Kau satu-satunya, satu-satunya nebus galakkan maut. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, mana teriakannya? Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya. Apakah kedengaran? Siapa yang bangkit? Yesus. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kita melihat musik juga bisa memuji Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh gereja Tuhan diberkati oleh anak-anak muda yang berbakat. Tuhan Yesus Kau baik.
Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para, para papa papa para. Haleluya. Saya percaya sekalipun kita ada dalam kesusahan, ada dalam kesulitan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan tetap beserta kita. Bahkan Pak Hardiman katakan orang percaya sekalipun jatuh tidak sampai akan tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur bahwa hidup kami, bahwa keluarga kami untuk menyembah, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatah-Mu, kuasa dari tatah-Mu, membangkitkan rohku, membangkitkan rohku. selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, mari rasakan. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan
lepaskan. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya yang terutama di hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari bersyukur kepadanya. Haleluya. Shalom, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama di satu tempat untuk beribadah, tetapi yang jelas adalah Tuhan Yesus ada hadir di tengah-tengah kita. Ia ada di sini di tempat saya berada. Ia ada juga bersama dengan saudara dan keluarga. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Buka hati saudara, dengarkan baik-baik, dan izinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada saudara. Dan percayalah, ini jawaban untuk kehidupan saudara, untuk hidup kita semuanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji-muji dan menyembah-Mu, sungguh kami merindukan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hamba. Roh Kudus, urapilah semua umat-Mu. Dan siapapun yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap dibaharui. Hidup seturut kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa apa yang sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini berkenaan dengan pandemi yang begitu meningkat paparan virus coronanya, dan sesuatu yang kita tidak kehendaki terjadi di Indonesia, sehingga banyak di beberapa kota, bahkan sampai ke daerah-daerah, orang-orang yang terpapar virus COVID-19 jumlahnya meningkat dengan drastis. Dan tidak sedikit dari mereka juga yang meninggal dunia. Tidak sedikit juga dari tenaga kesehatan yang juga berguguran. Keadaan ini sungguh membuat kita menjadi begitu prihatin. Dan berita-berita yang kita dengar itu membuat kita terancam dengan serangan ketakutan. Dan pada minggu pagi ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita berkenaan dengan situasi yang sedang kita alami bersama ini. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yaitu janganlah kamu takut. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan akan terambil dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 dan Matius 14 ayat 22 sampai 23. Teks Alkitab ini pasti bukan sesuatu yang baru untuk kita baca. Tetapi yang jelas, ada berkat yang selalu baru waktu kita mendengar
sekali lagi. Mari buka hati saudara dan dengarkan Roh berbicara kepada saudara. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Teks Alkitab berikutnya yang ceritanya sama, ya, tetapi kejadiannya itu berbeda. Yaitu terambil di dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22. Matius 14 ayatnya yang ke-22 ya, sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya menekankan kepada perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hari ini bersama kita akan menikmati jawaban Yesus tentang jangan takut itu betul-betul memberkati kita semua. Sementara kita ada di tengah-tengah pandemi ini. Bicara soal ketakutan, manusia sehebat apapun pasti pernah merasakan ketakutan. Ketakutan adalah emosi atau pikiran yang tidak menyenangkan. Ini adalah perasaan yang kita dapatkan ketika kita khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya, ketakutan memang adalah hal yang manusiawi. Tapi kita perhatikan berikutnya.
Apa yang terjadi dalam tubuh ini ketika orang diliputi rasa takut? Reaksi fisik seorang yang diserang ketakutan hebat. Ada lonjakan ketakutan yang masuk ke dalam otot, sehingga membuat seseorang bernafas lebih cepat. Terengah-engah napasnya. Dan zat kimia yang bernama adrenalin itu akan memompa masuk ke dalam aliran darah. Jika ketakutan yang dirasa orang tersebut dirasa sangat besar, maka sentakan dari senyawa kimia tersebut bisa langsung menuju jantung dan menyebabkan seseorang meninggal saat itu juga. Betapa dahsyatnya serangan ketakutan yang dibiarkan, yang kita tidak bisa antisipasi. Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari sini kita bisa mempelajari tentang ketakutan yang banyak kali menyerang kita. Apa penyebab ketakutan? Ketakutan disebabkan oleh sesuatu yang tidak kita harapkan dan kita tidak ketahui itu terjadi di masa akan datang. Contohnya, kita sering bertanya kepada diri sendiri dalam pikiran, bagaimana ya kalau terjadi begini? Bagaimana ya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing atau membuka pintu bagi ketakutan itu merasuk dalam diri kita. Ya, ketakutan memang adalah manusiawi. Tetapi ketahuilah, ketakutan bukan dari Allah. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera. Kalau ketakutan itu manusiawi, kita ini hidup bukan secara manusiawi sesungguhnya. Sejak kita percaya Yesus, kita adalah manusia rohani sesungguhnya. Dan kini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, perkara-perkara hal yang manusiawi itu tidak boleh lagi kita kompromikan, terjadi bahkan menguasai kehidupan kita. Khususnya hal-hal manusiawi yang bersifat negatif. Salah satunya ini, yaitu ketakutan. Ayub 3 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian Ayub bersaksi tentang ketakutan yang menyerang dia. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita perbuat agar kita dapat tenang dalam melanjutkan kehidupan kita saat ini yang kita sama-sama alami di tengah pandemi yang mewabah seisi dunia dan semua orang mengalaminya, khusus di Indonesia. Sekarang sedang tinggi tingkat paparan virus corona ini. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi di depan. Apa yang harus kita perbuat? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Dari 2 teks Alkitab tadi. Peristiwa murid-murid bersama dengan Yesus. Pengalaman Yesus meredakan angin ribut. Dan pengalaman murid-murid dengan Yesus ketika Yesus berjalan di atas air. Yang pertama,
Yang harus kita lakukan adalah hiduplah di dalam doa, dalam persekutuan dan pengenalan akan Tuhan. Lebih sungguh lagi. Tidak ada cara lain. Hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Lebih lekat lagi. Matius 8 ayat 23 katakan di sana, Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu. Mereka ada bersama dengan Yesus. Dan juga dalam pasal 14 ayat 22 dan 23, murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam kebersamaan. Selalu bersama-sama. Mari, saudara-saudara, agar kita tenang dan ketakutan tidak meliputi kita, menyeram bahkan merasuk, mengganggu kehidupan kita. Hiduplah dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan Yesus. Bisa dikatakan, pandemi ini adalah panggilan Tuhan kepada kita untuk kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Jadikan pandemi ini bukan sesuatu yang menakutkan, yang membuat hidup kita jadi kacau balau dalam segala segi kehidupan. Tetapi jadikan pandemi ini seperti panggilan Tuhan bagi kita untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Koreksi bagi kita sekalian. Hadirlah di dalam doa bersama setiap hari Rabu, doa Getsemani. Hadirlah di dalam KKA yang ada diselenggarakan di gereja. Buatlah mesbah doa rumah keluarga saudara-saudara. Disiplinlah di dalam doa pribadi saudara. Itu yang penting, yang harus kita ingat. Roh sedang berbicara kepada saudara dan memanggil untuk bergaul karib dengan Bapa di surga. Yang kedua, percaya dan pandang terus pada Yesus dan bersandarlah pada firman-Nya saja. Percaya dan pandang terus pada Yesus dan bersandarlah pada firman-Nya saja. Matius 8 ayat 26. Lihat, Yesus berdiri dan menghardik angin itu. Dan sebelumnya mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Padahal mereka sudah bersama dengan Yesus dalam satu perahu. Pada peristiwa yang pertama, mereka ada di perahu Yesus. Tapi mereka takut. Jangan sampai kita sudah yang katanya berdoa dan bergaul karib dengan Tuhan Yesus, tapi masih mengizinkan rasa takut menyerang kita. Betapa bodohnya kita. Sama seperti murid-murid Yesus, betapa bodohnya mereka. Mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perahu, tetapi mereka masih diliputi rasa takut. Mari kita belajar dari hal ini. Termasuk juga dalam Matius 14 ayat 26 sampai 31. Itu suatu pengalaman yang indah yang dialami oleh Petrus. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, ini pada peristiwa yang kedua. Lalu jelas Petrus bertanya, kalau engkau Tuhan suruhlah aku datang. Yesus berkata, ini aku, datanglah. Petrus itu begitu berani. Dia keluar dari perahu itu. Bayangkan situasi itu. Petrus keluar dari perahu itu. Di tengah badai itu. Untuk menanggapi perkataan Yesus, datanglah. Awal pertama Petrus berhasil. Karena dia selalu melihat Yesus yang di depan. Tetapi ketika dirasanya angin. Dan didengarnya angin itu. Deru ombak itu. Dia mulai bimbang. Dan dia tenggelam. Dan ketika dia hampir tenggelam. Dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Puji Tuhan.
Yesus segera memegang tangannya. Dan pasti itu pengalaman yang indah. Berjalan di atas air bersama Yesus. Naik ke perahu dan badai pun redalah. Kuncinya berjalan di atas air. Terus fokus pandang kepada Yesus. Percaya Yesus. Percaya firman Tuhan. Jangan fokus kepada pandemi. Jangan fokus kepada masalah yang terjadi. Fokus kepada Tuhan Yesus. Pandang Yesus. Artinya terus percaya Yesus. Terus bergantung kepada Yesus. Ya, kita tidak bisa pungkiri. Berita-berita itu datang kepada kita. Jangan cari berita-berita tentang peristiwa pandemi yang hanya menyebabkan ketakutan, ya, kegelisahan dalam kita. Tetapi faktanya kita nggak mencari, tetapi itu datang, kita dengar. Ya. Dan kalau tahu itu, sudah skip saja, lewati saja. Jangan fokus perhatikan ke situ. Ya. Kalau itu hanya mendatangkan ketakutan dan kebimbangan. Baca firman, puji sembah Yesus, pandang kepada Yesus. Baca firman, dengarkan firman, renungkan firman. Ya. Percaya Tuhan Yesus tak pernah gagal. Janjinya ya dan amin adanya. Haleluya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan. Ingatlah, jika Dia memerintahkan, maka Dia beserta. Dia melindungi, Dia memelihara, karena Dia Immanuel. Matius 14 ayat 22, Yesus yang menyuruh murid-muridnya, itu pada peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya, itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, pergilah ke seberang, sementara aku naik ke bukit untuk berdoa. Murid-muridnya taat kepada perintah Yesus, pergi ke seberang. Tetapi ketika di tengah jalan, tepat jam 3 malam, badai itu menyerang mereka, sehingga mereka dikuasai ketakutan di tengah laut Galilea itu. Dan Yesus datang menghampiri murid-muridnya yang ketakutan itu. Dan berjalan di atas air. Dan peristiwa yang tadi, ya, itu terjadi. Saudara, jika kita hidup seturut perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, jangan takut. Dia Immanuel. Dia pasti beserta dengan kita. Dia Tuhan tetap pegang kendali. Kalau Dia yang memerintahkan, dan kalau kita taat seturut kehendak Tuhan, percayalah, pemeliharaannya, pertolongannya, ya, itu tetap berlaku dalam hidup kita. Ia tetap Immanuel yang beserta dengan kita. Dikatakan dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari jemaat, 3 hal kita harus lakukan di tengah pandemi ini, agar ketakutan tidak menguasai kita. Yang pertama, seperti dikatakan, hiduplah dalam doa. Bina persekutuan yang lebih karib dengan Tuhan. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Waspada itu berjaga-jaga, harus. Tetapi takut, panik, itu yang tidak boleh. Karena itu tetap teruslah berdoa. Dan yang kedua, hiduplah di dalam percaya yang sungguh dan pandang Yesus terus. Ya, pegang janjinya, ya dan amin. Ya. Dan yang ketiga, ingatlah, jika Dia perintahkan dan kita lakukan, pasti Dia beserta. Dia melindungi, Dia memelihara. Dia Immanuel. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kekasih-kekasih Kristus. Mengapa kita harus takut lagi? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Mari angkat tangan saudara. Jika saat ini saudara sedang diserang rasa takut, khawatir, dan bimbang. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menipu diri. Oh, saya nggak takut. Dan lain-lain hal. Ya. Mencoba untuk menguatkan diri. Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun ketakutan, itu tetap membahayakan. Kita harus selesaikan dan antisipasi baik-baik. Angkat tangan saudara. Haleluya. Buka hati saudara. Izinkan aliran-aliran damai sejahtera itu yang memenuhi kita. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi kasih dan ketertiban, damai sejahtera yang akan Tuhan berikan kepada kita. Angkat tangan saudara. Buka hati. Jika ada dosa, akui di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketakutan adalah dosa, sebab itu berarti tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sekaliannya bersama dengan umat-Mu, kami hampiri tahta kasih karunia. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami takut, ampuni kami. Itu adalah dosa yang kami biarkan, ketakutan yang menguasai pikiran dan hati. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata, ini aku, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengar suara-Mu. Dan hari ini kami mendengar pernyataan-Mu. Jangan takut, ini aku. Terima kasih Yesus. Engkau Immanuel yang hadir dalam kehidupan pribadi-pribadi kami orang yang percaya. Sekarang ya Tuhan, jamalah setiap hati. Jamalah setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Jikalau ada dosa, ketakutan, ketidakpercayaan, kebimbangan, itu dilenyapkan di dalam nama Yesus. Darah Kristus menyucikan kehidupan kami dan melenyapkan segala panah-panah api ketakutan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini biarlah Tuhan umat-Mu yang mengangkat tangan dan yang membuka hati menerima damai sejahtera, kuasa damai sejahtera yang berlimpah yang daripada-Mu. Itu yang menguatkan umat-Mu. Haleluya. Dan jika ada yang sakit, Tuhan jamahlah. Dan jadilah sembuh segala virus, bakteri, sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh apapun. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, umat-Mu sudah disembuhkan. Kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, sekarang biarlah yang menguasai hati kami dan pikiran kami bukan lagi ketakutan. Itu sebab bawalah kami Tuhan untuk kami bergaul karib dengan-Mu. Bawalah kami Tuhan untuk kami tetap memandang kepada-Mu, percaya dan mengingat akan firman-Mu senantiasa. Dan biarlah Tuhan kami yakin kalau Engkau Tuhan yang memerintahkan dan hidup kami seturut firman-Mu, maka Engkau beserta, Engkau peduli, Engkau pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami akan tampil sebagai penang. Sekalipun pandemi menyerang. Terjadilah demikian. Dalam kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara. Haleluya. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Great is our God. Haleluya. Amin. Haleluya.
Sama-sama tentukan, kami rindukan. Amin. Kuasa lawan dan kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, haleluya. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say what? Great. Amen. Woo. Haleluya. Amen. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menambah. Dia apa? Dialah jalan kebenaran. Amin. Katakan kami rindukan. Kuasa kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great, great is our God. Great is our God. Woo. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Woo. Haleluya. Yeay. Katakan, kami rindukan kuasa lawan kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama lompat yuk. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great, great is our God. Is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah merespon firman Tuhan, kita menyembah dan bersyukur kepadanya. Saatnya mari kita akan berdoa, menaikkan syafaat kita, dan mengakhiri ibadah ini dalam berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat jawaban yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah pandemi ini yang meliputi kami, mencoba untuk menjadikan kami takut. Tetapi hari ini kami telah memperoleh jawaban dari-Mu Yesus. Roh damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab Engkau Tuhan tidak memberikan kepada kami ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan. Kini kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami, Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Usaha-usaha pemerintah, gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 ini. Dari pusat hingga daerah-daerah, kota-kota hingga desa-desa. Tuhan berkatilah.
Kami berdoa buat tenaga kesehatan. Juga Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka juga. Tuhan berkatilah. Obat-obatan yang dipakai, penanganan-penanganan medis yang dilakukan. Berkati, kuduskanlah. Sehingga saudara-saudara kami yang terpapar virus, mereka dapat menerima kesembuhan. Sebab kesembuhan hanya daripadamu asalnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah masyarakat bangsa ini Tuhan bisa kerjasama dengan pemerintah. Mengerti dan menyadari pentingnya disiplin protokol kesehatan itu. Tuhan berkatilah. Sehingga semua kami sekalian, masyarakat bangsa Indonesia ini, bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Dan kami berdoa buat ekonomi Indonesia juga. Tuhan berkati. Semua pelaku-pelaku bisnis berkati ya Tuhan. Sekalipun kami ada di tengah pandemi. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan daripadamu ajaib nyata bagi bangsa kami. Biarlah pandemi menjadi seruan pertobatan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa tidak terjadi kematian massal, tetapi yang terjadi kebangunan rohani massal, yang terjadi pertobatan massal dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu, keluarga-keluarga satu persatu. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan lindungilah waktu mereka di perjalanan, di tempat kerja, berinteraksi dengan banyak orang, dengan siapa saja. Tuhan, tutupan, perlindungan, kuasa darah Yesus berlaku bagi umat-Mu dalam nama Yesus. Juga setiap keluarga-keluarga rumah umat, juga dalam perlindungan damai sejahtera-Mu. Sehingga semua tenang dan keadaannya baik-baik dan sehat-sehat saja. Demikian umat-Mu menjadi hidup lebih karib dengan-Mu. Lebih dewasa mengenal Engkau lebih sungguh. Dan mengalami penyertaan Tuhan. Dan mengecap melihat betapa Engkau Yesus, Sang Immanuel agung kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kini Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datanglah. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati mengatakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.